pagi, salam dan bahagia. Perkenalkan saya Mas Diana Siahaan, guru SMP Negeri 2 Galang, Desa Petumbukan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Hari ini saya akan berbagi praktik baik yang berjudul Pemanfaatan papan TV interaktif terintegrasi aplikasi Google Earth pada materi perdagangan internasional untuk meningkatkan keaktifan dan pemahaman siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Galang. pembelajaran IPS pada materi perdagangan internasional yaitu ekspor dan impor bertujuan agar siswa mampu memahami konsep ekspor dan impor. Mulai dari proses produksi, persiapan barang dan pengiriman barang. Namun pembelajaran perdagangan internasional seringkali didominasi oleh metode ceramah. Situasi saat ini di SMP Negeri 2 Galang pada pembelajaran IPS masih didominasi oleh media gambar peta dunia dan globe. Hal ini tentunya berpengaruh pada proses kegiatan belajar mengajar, di mana anak-anak dengan metode ceramah merasa bosan, merasa mengantuk, bahkan ada yang saling melempar, sehingga proses belajar mengajar menjadi kurang kondusif. Ini berpengaruh pada nilai akademik siswa. Saat saya mulai menjelaskan materi melalui metode ceramah, awalnya siswa tampak diam mendengarkan. Namun, seiring berjalannya waktu, ketika saya mulai menuliskan kata-kata di papan tulis, tampaklah beberapa siswa di belakang mulai tertawa, berbicara, melempar kertas, sehingga terjadilah suasana yang kurang kondusif. Diperlukan adanya perubahan merubah metode ceramah menjadi metode discovery learning dengan memanfaatkan papan TV interaktif atau yang biasa disebut dengan interactive flat display. Melalui papan TV interaktif, siswa bisa melihat peta dunia yang bisa diperbesar dan diperkecil. Juga siswa bisa melihat ekspor dan impor dari Sumatera ke Vietnam, yaitu ekspor, dan dari luar negeri Vietnam ke Pulau Kalimantan, yaitu impor. Dan melalui IFD, siswa juga bisa melihat data ekspor dan impor. Di sini terlihat bagaimana perkembangan ekspor dan impor Indonesia Januari 2026, di mana Indonesia lebih banyak mengekspor ke luar negeri, yaitu sekitar 3,39%, dan mengimpor lebih sedikit, yaitu 18,21%. Berbekal pengalaman saya mengikuti program pelatihan Sekolah Penggerak Angkatan 1 Medan Provinsi Sumatera Utara, juga mengikuti pelatihan pendekatan pembelajaran mendalam Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang, serta sebagai narasumber pembelajaran pendekatan mendalam di SMP Negeri 2 Galang. Saya bekerja sama dengan tim MGMP IPS SMP Negeri 2 Galang dalam menyusun modul ajar IPS berbasis digital yang terintegrasi dengan Google Earth, di mana modul ajar yang saya buat menggunakan strategi pendekatan pembelajaran mendalam dengan prinsip berkesadaran, prinsip bermakna, juga prinsip menggembirakan. Dalam menyusun praktik baik, saya tentunya masih menghadapi tantangan. Dimulai dari tantangan diri saya sendiri yang belum mampu sepenuhnya mempelajari fitur-fitur yang ada dalam papan TV interaktif dan pengeditan video. Untuk itu, saya berkolaborasi dengan guru TIK SMP Negeri 2 Galang. Upaya menghadapi berbagai tantangan, tentunya saya melakukan serangkaian tindakan. Menyusun modul ajar, menyusun angket keaktifan siswa pra dan pasca tindakan, Laksanakan pembelajaran interaktif dengan pemanfaatan papan TV interaktif terintegrasi aplikasi Google Earth. Berdiri, bersiap. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Beri salam pada guru. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, silakan duduk. Terima kasih ya. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan absen dulu, tunjuk tangan, sekaligus ceritakan suasana hati kalian ya. Misalnya Jana, hadir Bu, gembira ya. Cinta, hadir Bu, sedih, ya sedih. Lalu Aisyah, hadir Bu, bed. Oke, bisa ya nak ya? Oke. Jihan, hadir Bu, senang. 8A, siapa kita? Sang pemenang. Siapa kita? Sang juara. Semuanya pemenang dan juara. Kalian tuliskan nama barang, asalnya dari mana, diproduksi di mana, dan berat bersihnya berapa. Dan misalnya nah, apa yang tidak kalau misalnya tidak ada, tidak dipermasalahkan. Oke, mulai. Oke, sudah siap? Sudah, Bu. Oke, Aisyah, coba berdiri, kamu bacakan hasilnya. Barang yang saya pegang adalah kipas portable yang berasal dari Cina, diproduksi di Guangdong City. Oh, diproduksi di Guangdong City ya. Nanti kita lagi dari Taman TV Interaktif. Oke, tepuk tangan. Setelah siswa mengamati dan mengetahui asal negara barang impor dari barang yang mereka amati, selanjutnya siswa tampil ke depan untuk melihat letak negara yang mengimpor barang tersebut, kantor bea cukai yang terdapat di Indonesia, tempat logistik barang dan jalur perdagangan internasional. Ini membuat siswa merasa belajar di dunia nyata, tidak lagi bersifat abstrak. Ditambah mereka sudah paham bagaimana menggunakan aplikasi Google Earth. Siswa menjadi aktif dan mudah memahami konsep ekspor dan impor perdagangan internasional. Dengan adanya papan TV interaktif yang diperoleh dari Kemendikdasmen kepada SMP Negeri 2 Galang, khususnya pada pembelajaran IPS yang terdiri dari 4 elemen, yaitu geografi, ekonomi, sosiologi, dan sejarah. Ini membantu saya untuk menyampaikan materi kepada siswa dan sangat bermanfaat bagi siswa dan sekolah. Hai, nama saya Jana. Barang yang saya gambar adalah handphone asal negara Cina, tempat produksi di Indonesia, jenis barang adalah impor. Ini peta Tiongkok. Terima kasih semuanya. Perkenalkan, nama saya Cika Jafrina Tanyago. Gambar yang saya gambar adalah teknik crunchy snack. Asal negara Indonesia, tempat produksi Indonesia. Berat bersih 17 gram. Jenis barang produksi asli Indonesia. Dan gambar yang saya gambar adalah impor. Dan ini adalah peta Indonesia. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, saya Aisyah Chandra Gurzal. Barang yang saya gambar adalah kipas portable yang berasal dari Cina. Barang ini diproduksi di Guangdong City dan jenis barang yang saya gambar adalah jenis barang impor. Ini letak peta negara Cina. Terima kasih. Pembelajaran di IPS hari ini sangat menyenangkan dengan menggunakan papan TV interaktif. Tidak hanya belajar memahami konsep, tapi saya juga dapat melihat kantor bea cukai. Inilah refleksi dari saya. Terima kasih. Hari ini saya sangat senang belajar IPS tentang perdagangan internasional. Jadi saya tahu tentang letak-letak negara di dunia dengan menggunakan TV interaktif. Inilah hasil refleksi dari saya. Terima kasih. Hari ini saya sangat tertarik dengan pelajaran IPS tentang perdagangan ekspor dan impor. Karena menggunakan papan interaktif, saya tidak hanya memahami materi, tetapi saya juga menemukan tempat logistik perdagangan ekspor dan impor. Inilah refleksi dari saya. Terima kasih. Hai, saya Yolita, saya dari kelas 8A. Hari ini saya sangat senang belajar IPS karena menggunakan papan interaktif. Saya jauh lebih mengerti apa itu ekspor dan impor dan bagaimana cara pengirimannya. Terima kasih Pak Prabowo.
Penerapan metode discovery learning dengan mengintegrasikan papan TV interaktif terintegrasi aplikasi Google Earth terbukti efektif menggantikan metode ceramah yang cenderung pasif. Pemanfaatan media visual secara mendalam berhasil meningkatkan keaktifan siswa. Hal ini terlihat dari peningkatan skor angket keaktifan siswa, di mana dengan metode ceramah diperoleh 39,12% dan metode discovery learning dengan media papan TV interaktif 84,47%. Dari 29 siswa dengan metode ceramah ditemukan 17 orang kurang aktif, 12 orang cukup aktif. Sementara dengan metode discovery, aktif 13 orang, sangat aktif 16 orang. Sebagai tindak lanjut dari hasil praktik baik ini, bagi siswa yang sangat antusias akan diberikan tantangan untuk membuat presentase singkat pada pertemuan berikutnya dengan menggunakan aplikasi Google Earth. Dan bagi siswa yang remedial merasa kesulitan mengoperasikan layar TV, akan mengadakan sesi coaching 10 menit di luar jam pelajaran. Bagi guru, pertama yaitu perbaikan modul ajar, dan yang kedua menyusun portofolio di mana mendokumentasikan foto refleksi siswa, foto kegiatan dan hasil belajar, sehingga foto-foto ini akan berguna nantinya dalam penyusunan laporan kinerja atau bukti karya di PMM. Demikianlah hasil paparan praktik baik saya yang berjudul pemanfaatan TV interaktif dalam materi perdagangan internasional terintegrasi aplikasi Google Earth untuk meningkatkan keaktifan dan pemahaman siswa kelas 8 di SMP Negeri 2 Galang. Semoga praktik baik yang saya lakukan dapat bermanfaat bagi kita semua. Salam dan bahagia.